Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silandini dengan NIM 25130404001 dari Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengaku Bu Robiah Tul Munaja SPD MPD. Oke, pengertian singkat mengenai aliran pendidikan ialah aliran pendidikan yang berbagai cara pandang tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Terus habis itu, setiap aliran tuh punya fokusnya yang berbeda, dan dengan mempelajarinya, kita jadi bisa lebih kritis dan paham arah tujuan pendidikan. Nah, ada juga nih definisinya, itu aliran pendidikan ialah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Terus juga bisa aliran pendidikan adalah suatu teori atau paham yang diikuti oleh pengguna aliran atau pemahaman ini dalam penerapan di dunia pendidikan. Oke, tujuannya apa sih mempelajari aliran-aliran ini? Yang pertama tuh bisa memahami dan paham atas dasar pemikiran pendidikan. Terus yang kedua, mengembangkan cara berpikir kritis terhadap praktik pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menghargai keberagaman pandangan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada manfaat aliran pendidikan. Yang pertama tuh bisa menambah wawasan tentang dasar dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua itu bisa melatih berpikir kritis dan analisis atau analitis. Yang ketiga tuh bisa menjadi dasar dalam pengembangan inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada aliran Indonesia. Nah, ini adalah pendidikan taman siswa. Pasti udah gak asing lagi kan dengan itu. Nah, yang ini dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu dari pendidikan yang memang dalam waktu itu adalah untuk menanamkan ciri khas pendidikan yang ada di Indonesia, yang tidak ingin dicampur tangani oleh kolonial. Karena apa? Karena ingin menambahkan nilai-nilai nasionalisme, sehingga aliran ini memiliki prinsip yang paling terkenal itu adalah sistem Among, yaitu adalah Tutwuri Handayani. Dalam pendidikan itu di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang dia memberikan dorongan. Itu adalah pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan sampai sekarang taman siswa itu masih sangat banyak sekali ditemukan. Nah, selanjutnya ada INS Kayu Taman. Ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i yang berasal dari Sumatera Barat, di mana yang terkenal dalam ciri khasnya pendidikan aliran ini itu adalah 3 pokok dalam pengembangan dalam mendidik, seperti melihat, mendengar, dan bergerak. Jadi melihatnya itu 45%, mendengarnya 25%, dan bergeraknya tuh 35%. Lebih melakukan mengamati, kemudian mendengarkan, mencoba sekitar, dan melakukan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pendidikan dari Muhammadiyah. Awal fase Islam di Indonesia tuh ya fase Muhammadiyah ini diawali dengan gerakan pendidikan ini. Terus aliran ini tuh aliran Islam yang modernisme dari sebelumnya. Maksudnya Islam itu jangan sampai tertinggal lah dari pendidikan modern ini, tapi ciri khas Islamnya juga harus tetap ada. Agama yang diberikan untuk menjembatani supaya orang Indonesia yang mendapat pendidikan juga mengerti tentang moral dan agama. Nah, selanjutnya saya akan membacakan aliran klasik dalam pendidikan di Indonesia sendiri. Juga diadop, tapi nggak semuanya. Saya akan menyebutkan 4 aliran klasik yang ada di dalam Indonesia. Yang pertama itu ada empirisme. Empirisme itu apa sih? Empirisme itu berarti memiliki makna ya, bahwasanya lingkungan dan pengalaman itu menjadi kuncinya. Jadi aliran empirisme memiliki makna pahamnya manusia itu dilahirkan dengan jiwa dan watak yang sama, yaitu suci dan bersih. Jadi aliran ini memiliki pahamnya bahwasanya manusia itu lahir semuanya sama, ibarat kertas nih, semuanya warna putih semua, sama semuanya. Siapa sih yang membuat warna itu? Ya pendidikan itu sendiri dan lingkungan yang membuatnya menjadi berbeda-beda.
Jadi yang akan mewarnainya jadi warna merah, jadi warna kuning, warna hijau, warna biru, dan lain sebagainya, itu mereka semuanya. Aliran ini juga dikenal sebagai positifisme pendidikan. Jadi sangat mendukung adanya pengaruh lingkungan terhadap pembentukan seseorang. Nah, aliran kedua ini bisa dibilang bertentangan nih sama aliran yang pertama yang saya sebutin, itu aliran empirisme. Kenapa bertentangan? Karena aliran nativisme memiliki makna bahwa sebenarnya anak tuh sejak lahir sudah memiliki bawaan dan sifatnya masing-masing. Udah ada warnanya. Kalau tadi yang saya sebutkin si empirisme itu warnanya putih semua, tidak ada warnanya, sama semua. Nah, kalau ini tuh udah ada warnanya, udah ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, dan lain sebagainya. Jadi, mereka tuh mengesampingkan peran lingkungan, sosial, atau pendidikan, atau teori ini bisa dikenal dengan pesimisme. Ini justru teori yang menganggap pendidikan itu tidak penting, atau lingkungan itu tidak penting. Yang lebih menganggap penting itu bahwasanya anak sejak lahir sudah memiliki bakat dan minatnya sendiri dari keturunan. Kalau dia lahir pinter, ya pasti udah pinter gitu kan. Kalau lingkungannya bagus, ya pasti bagus dianya. Nah, lingkungan ini tidak mengajarinya, tapi tetap menjadi aliran. Intinya aliran nativisme itu adalah bahwasanya keturunan anak itu sudah memiliki corak atau warnanya masing-masing. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Naturalisme itu adalah natural gitu kan. Aliran yang juga mengatakan bahwasanya segala sesuatu adalah baik ketika dia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek jika ia sudah berada di dalam tangan manusia. Jadi aliran ini juga bisa dengan pesimisme pendidikan. Karena apa? Karena manusia dianggap malah justru penyebab memburuknya dan membuat manusia itu menjadi jelek. Manusia itu lahir dari alam pada dasarnya baik semuanya, tapi manusialah juga yang atau lingkungan bisa memperburuk itu. Contoh paling mudah adalah misalnya ketika anak bermain pisau. Kalau dalam teori empirisme itu kita mengingatkan jangan bermain pisau, bahaya gitu kan. Pisau itu tajam, bisa melukai. Tapi kalau naturalisme jangan diingatkan, biar teori ini mengatakan seperti itu. Biar anak itu bermain pisau, nanti kalau dia kena atau melukai sendiri, jadi anak itu baru tahu terluka karena main pisau, sadar sendiri bahwa pisau itu tajam, tidak boleh digunakan untuk bermain. Ini mengatakan bahwasanya alam itu adalah yang menghukumnya. Manusia manusia nggak boleh ikut campur dan biarin alam yang menghukumnya sendiri dan mengajari anak itu. Itu adalah aliran naturalisme. Nah, yang terakhir ada konvergensi. Itu adalah pengaruh seseorang pendidik itu dalam melaksanakan proses pendidikan atau mendidik. Maka dia akan berusaha untuk mencari tahu bahwa atau faktor bakat yang ia miliki, sehingga nanti dalam proses empirismenya atau proses pendidikannya itu lebih mudah, atau guru mengajarnya itu lebih gampang lah istilahnya, dengan sesuai dengan fashionnya. Oke, sekarang pengaruh aliran klasik terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama empirisme, yaitu mempelajari tentang lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan, sehingga melahirkanlah yang namanya pengetahuan yang berasal dari alam. Oh, ada nih namanya aljabar, ada angka, ada desimal, itu semua adalah ilmu alam dan sebagainya. Mengkaji tentang bagaimana lingkungan sekitarnya. Itu aliran empirisme, sehingga muncullah berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua nih ada konvergensi. Konvergensi itu pengaruhnya seorang pendidik itu dalam melaksanakan proses pendidikan atau mendidik, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu bahwa atau faktor bakat yang ia miliki,
sehingga nanti dalam proses empirismenya atau proses pendidikannya itu jadi lebih mudah, atau guru mengajarinya lebih mudah sesuai dengan passionnya. Misalnya dia memiliki kecerdasan linguistik atau kecerdasan matematika, maka tinggal diarahin aja nih sama gurunya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada gerak baru pendidikan, yaitu pertama ada pengajaran alam sekitar, terus yang kedua tuh ada pusat perhatian, yang ketiga adalah sekolah kerja, dan yang terakhir pengajaran proyek. Nah, yang pertama pengajaran alam, yaitu pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Ibarat kata kayak mengetahui barangnya dulu baru dikasih tahu namanya. Dikasih contoh, misalkan bentukan bola kayak gimana nih, terus baru dikasih tahu tuh namanya bola itu kayak ini gitu, bulat gitu kan. Terus yang kedua, pengajaran pusat itu lebih mengajar dengan berbagai variasi dan pengertian siswa terpusat pada bahan ajarnya. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya. Terus yang ketiga tuh ada sekolah kerja, lebih ke pendidikan keterampilan, kayak SMK lah ibarat katanya. Sekolah kerja ini pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tapi juga demi kepentingan masyarakat. Jadi kewajiban sekolah adalah mempersiapkan anak itu untuk bekerja, untuk mempersiapkan itu semua. Dan yang terakhir ada pengajar proyek. Itu kalau misalkan sekarang bisa disebut juga dengan kurikulum merdeka, membiarkan atau membebaskan anak untuk menentukan pilihan, merencanakan dan memimpinnya sendiri. Siswa didorong untuk aktif dan memecahkan masalah itu sendiri, dikerjakan bersama-sama atau gotong royong. Bisa disebut juga dengan project based learning. Sekarang pengaruhnya nih, gerakan baru terhadap dunia pendidikan di Indonesia tuh. Yang pertama tuh ada sekolah alam, explore gitu. Terus yang kedua adalah pendidikan terbuka. Yang ketiga kurikulum muatan lokal. Yang keempat sekolah menengah jurusan. Yang kelima pembelajaran berbasis proyek atau bisa disebut juga sekarang kurikulum merdeka. Terus yang keenam kurikulum 13 atau kutilas. Jadi kesimpulannya, aliran pendidikan itu menunjukkan kalau nggak ada nih satu cara yang mutlak buat mendidik. Ada berbagai cara untuk mendidik seseorang. Tiap aliran mempunyai nilai dan sudut pandangnya sendiri tentang cara terbaik membantu siswa berkembang dengan mengerti bagaimana berbagai aliran. Kita bisa lebih terbuka, kritis, dan bijaksana dalam memilih pendekatan pendidikan yang pas untuk kebutuhan dan karakter peserta didik di zaman sekarang ini. Sekian tugas presentasi video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.